Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Filarsat dari SMA N51 kelas 10 IPA 1 mata pelajaran tentang agama Islam. Yang pertama, strategi apa yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam di Mekah? Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kehidupan jahiliyah di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun guna mencapai tujuan dakwanya, Rasulullah SAW kemudian menerapkan strategi dakwah sebagai berikut. A. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, di mana pada masa dakwah ini Rasulullah SAW menyeru untuk masuk ke Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. B. Dakwah secara terang-terangan yang dimulai sejak tahun keempat dari kenabian Rasulullah, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwanya dilaksanakan secara terang-terangan. Yang kedua, keteladanan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga banyak orang kafir memeluk agama Islam. Dan tidak kami utus seorang Rasul kepadamu kecuali menjadi rahmat seluruh alam semesta. Inilah dasar mengapa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Rasul di bumi ini. Tujuannya adalah untuk menjadi penerang dan pemberi rahmat serta keselamatan bagi umat manusia di bumi ini. Betapa besarnya perjuangan Rasulullah SAW dalam mengangkat kebenaran ini terlihat dari mulia diangkat menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Banyak kafir Quraisy yang menganggap Nabi Muhammad SAW gila dan tidak benar karena mengajar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada periode Mekah selama 10 tahun, Rasulullah belum banyak mengislamkan kafir Quraisy. Setelah hijrah, Rasulullah SAW ke kota Madinah dan diterima dengan baik oleh penduduk di sana. Mulai Rasulullah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh kota Madinah. Di kota Madinah inilah Rasulullah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Setelah tahun 8 Hijriah, Rasulullah pergi haji ke Mekah dengan aman dan damai. Sejak itu penyebaran Islam semakin besar dan keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin terlihat. Rasulullah tidak membeda-bedakan umat Islam dengan kafir Quraisy dalam bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan. Keramahannya dinilai menyebarkan banyak agama kafir Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Salah satu kisah yang menginspirasi kita adalah saat Rasulullah sedang tidur di bawah pohon kurma. Saat itu, Dustur seorang kafir Quraisy yang mengusulkan pedagangnya. Dia berkata, "Siapakah hai Muhammad yang akan menolongmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Allah." Seketika pedagang terjatuh dan Rasulullah SAW mengambil dan menghunus pedagang kepada Dustur dan berkata, "Siapakah hai yang akan menolongmu?" Seketika Dustur gemetar dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Banyak keteladanan Rasul yang dapat kita ambil dari mempelajari sirah nabawiyah dan sungguh menjadi contoh bagi kita semua umatnya. Terus yang ketiga, hikmah apa yang kalian ambil dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW? Hikmah atau keteladanan yang dapat kita ambil dari perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah adalah kita harus bersabar dan kita tidak boleh pantang menyerah. Lihat, harus senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat jalan kemudahan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.